Halo teman-teman, baik kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang menu dan icon pada lembar kerja Microsoft Word. Baik, berikut ini adalah penjelasan mengenai menu dan icon yang ada pada lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Posisinya berada di pojok kiri atas dan terdiri dari 5 icon yaitu logo Word, Save, Undo, Redo, Customize, Quick Access Toolbar. Yang kedua, title bar terletak di tengah layar. Fungsinya adalah untuk memunculkan nama file yang sedang pengguna buka dan kerjakan. Untuk dokumen yang belum tersimpan, secara default di title bar akan menampilkan nama dokumen. Yang ketiga, Windows menu berada di pojok kanan atas dan berguna untuk menyembunyikan, memperbesar atau memperkecil dan menutup aplikasi Microsoft Word. Yang ketiga, tab menu merupakan kumpulan tab yang terdiri dari 7 menu default, yakni File, Menu, Insert, Page Layout, Reference, My Links, Review, dan View. Ketika pengguna membuat tabel akan tampil 2 menu lagi, yaitu Design and Layout. Ribbon Tool adalah isi dari menu-menu di atas. Ribbon Tool juga bisa disebut dengan submenu. Selanjutnya, Ruler berguna untuk menyelaraskan teks, grafis, tabel ataupun unsur-unsur lainnya dalam dokumen yang pengguna buat. Selanjutnya, lembar kerja berfungsi untuk menampilkan apa yang pengguna ketikkan dan perintah yang pengguna kehendaki. Scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara horizontal dan vertikal. Letaknya berada di bagian kiri. Page status berada di pojok kiri bawah. Fungsinya adalah untuk menginformasikan jumlah halaman, kata, dan bahasa yang sedang digunakan. Selanjutnya, zoom menu terletak pada bagian pojok kanan bawah layar dan memiliki fungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja Microsoft Word. Oke, baik, selanjutnya kita akan mempelajari yang ada di file. Menu yang terletak paling di sebelah layar ini mempunyai 12 submenu, yaitu 1. Save. Save berguna untuk menyimpan dokumen Microsoft Word. Save As. Menu ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang hampir sama dengan Save, akan tetapi menu ini memiliki fungsi yang lebih spesifik, seperti memilih lokasi penyimpanan dan merubah jenis file. Ketiga, Open, untuk membuka file yang ada di perangkat kamu. Yang keempat, Close, untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Yang kelima, Info, berisi informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Yang enam, Recent, memunculkan daftar dokumen yang sebelum pernah kamu buat. Yang ketujuh, New, untuk membuka atau membuat lembar kerja baru. Yang delapan, Print, untuk mencetak dokumen. Yang kesembilan, Save and Send, digunakan untuk menyimpan dokumen dan kemudian mengirimkannya ke blog. Yang ke-10, Help, untuk menu bantuan apabila kamu mengalami kendala saat menggunakan Microsoft Word. Yang selanjutnya, Home. Menu Home memiliki 6 submenu yang terpisahkan oleh garis, di mana tiap-tiap submenu terdapat lebih dari 1 ribbon tool. Bagi yang menggunakan Microsoft Word 2016 ke bawah, kamu hanya akan mendapati 5 submenu saja. Tapi bagi yang memakai Word 2018 akan melihat 6 submenu. Yang pertama, Paste, untuk menampilkan teks atau objek baik gambar atau tabel yang sebelumnya sudah disalin. Yang kedua, Copy, untuk menyalin atau mengcopy teks atau objek. Yang ketiga, Cut, untuk memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Yang keempat, Format Painter, untuk meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lain. Selanjutnya, Font, digunakan untuk mengatur huruf dan angka seperti jenis ukuran, warna, dan lainnya. Yang pertama, Font, untuk memilih jenis huruf yang akan digunakan. Yang kedua, Font Size, untuk mengatur ukuran huruf yang akan digunakan. Yang ketiga, Grow Font, dipakai untuk memperbesar ukuran huruf sebesar 2 pixel. Yang keempat, Shrink Font, berguna untuk memperkecil ukuran huruf sebesar 2 pixel. Yang kelima, Change Case, untuk mengubah status antara huruf kapital dengan huruf kecil pada teks terpilih.
Yang keenam, clear formatting untuk menghapus format yang teks yang dipilih. Yang ketujuh, bold B dipakai untuk menebalkan teks. Yang ke-8, italic I untuk memiringkan teks yang ada pada lembar kerja. Yang ke-9, underline untuk membuat garis bawah pada teks. Yang 10, strike through untuk memberikan garis di tengah kalimat pada teks. Yang ke-11, subscript untuk berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan. Yang ke-12, superscript berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan di atas. Yang ke-13, text highlight color untuk memberikan warna di belakang teks terpilih. Dan yang ke-14, font color untuk mengubah warna teks yang dipilih. Yang selanjutnya adalah paragraf, berisi kumpulan icon yang berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf pada dokumen. Yang pertama, bullet, menambahkan bulat dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Yang kedua, numbering, menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Yang ketiga, decrease indent untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri. Yang keempat, increase indent, menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan. Yang kelima, alignment left, membuat teks menjadi rata kiri. Yang keenam, alignment center, membuat teks menjadi rata tengah. Yang ketujuh, alignment right, membuat teks menjadi rata kanan. Yang ke-8, justify, membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Yang ke-9, line and paragraph, mengatur sekaligus menyesuaikan jarak antar baris pada dokumen. Yang ke-10, shading, mengubah warna di bagian latar belakang teks. Yang ke-11, border, untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks. Yang selanjutnya adalah style, merupakan ribbon crop yang berfungsi sebagai teks formatting yang sudah diatur agar bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan di lain waktu tanpa harus mengatur kembali. Editing, submenu yang berisi icon untuk melakukan editing pada dokumen. Yang pertama, find, berfungsi untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Yang kedua, replace, berfungsi untuk mencari dan mengganti kata tertentu yang kita inginkan. Yang ketiga, select, untuk memilih atau memblok objek teks pada dokumen. Baik, yang ketiga adalah insert. Menu insert digunakan untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Pada menu ini terdapat 7 ribbon group, yakni text. Submenu ini berisi icon untuk mengatur dan menyesuaikan pada lembar kerja. Yang pertama, cover page, berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Yang kedua, black page, berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Yang ketiga, page break, berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Selanjutnya, table, berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja. Selanjutnya, illustration, ribbon group yang berisi berbagai icon yang berfungsi untuk memasukkan gambar, card, clip art, and table, dan lain-lainnya ke dokumen. Pertama, picture, berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dalam dokumen. Yang kedua, clip art, untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. Yang ketiga, smart art, berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, chart, dan lain-lain pada dokumen halaman. Yang keempat, card, untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Yang kelima, screenshot, untuk mengambil tangkapan layar. Selanjutnya, links, kumpulan icon yang berfungsi untuk menghubungkan tautan atau dokumen hingga objek lainnya. Yang pertama, hyperlink, icon yang berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau web tertentu ke dalam dokumen. Yang kedua, bookmark, untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lainnya. Yang ketiga, cross reference, digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek yang masih dalam dokumen yang sama. Yang selanjutnya, header atau footer, digunakan untuk mengatur bagian header dan footer sebagai dokumen, seperti menambahkan penomoran. Yang pertama, header, untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header. Yang kedua, footer, berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer. Yang ketiga, page number, untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Yang selanjutnya adalah teks, berfungsi untuk membuat teks dengan berbagai efek dan bentuk. Yang pertama, text box, untuk membuat sebuah kotak kosong yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Yang kedua, quick parts, menyisipkan berbagai objek ke dalam
lembar kerja Microsoft Word. Yang ketiga, WordArt menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks. Yang keempat, signature line untuk menambahkan tempat atau membubuhkan tanda tangan. Yang kelima, date atau time menambahkan tanggal ke dalam Word. Yang keenam, objek untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Yang selanjutnya adalah simbol, submenu yang berguna untuk menyisipkan berbagai simbol umum. 1. Equation menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika ke dalam lembar kerja. 2. Symbol menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja. Yang selanjutnya adalah page layout. Di menu ini terdapat berbagai icon yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menyesuaikan segala hal yang berhubungan dengan halaman lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama, themes dibagi untuk menyesuaikan tema dan tampilan halaman lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama adalah themes untuk memilih tema dokumen yang meliputi warna halaman beserta warna hurufnya. 2. Color berfungsi untuk mengatur warna tema halaman. Yang ketiga, fonts berfungsi untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman. Yang keempat, efek untuk mengatur efek tema terhadap objek terdapat di halaman dokumen. Yang selanjutnya, page stub. Submenu ini memiliki fungsi untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan halaman. 1. Margin menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. 2. Orientation menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Yang ketiga, size untuk menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Yang keempat, columns untuk menentukan jumlah teks yang akan dibagi menjadi beberapa kolom. Yang kelima, break untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Yang keenam, line number untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Yang ketujuh, hyphenation untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Yang selanjutnya adalah page background, adalah kumpulan icon yang mempunyai fungsi untuk mengatur aneka efek pada lembar kerja. Yang pertama adalah watermark, guna memberikan watermark pada lembar kerja. Yang kedua, page color untuk memilih warna lembar kerja. Yang ketiga, page border untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Selanjutnya adalah paragraf, dipakai untuk mengatur dan menyesuaikan paragraf di lembar kerja. Yang pertama, indent guna menambah ataupun mengurangi jarak teks dari pinggir. Yang kedua, spacing untuk menentukan jarak antar paragraf dalam dokumen. Selanjutnya adalah rank. Dalam submenu ini terdapat banyak icon yang berguna untuk mengatur tampilan format objek di lembar kerja. Yang pertama, position berfungsi untuk mengatur posisi objek atau foto dalam suatu halaman. Yang kedua, wrap text untuk mengatur posisi objek beserta dengan posisi teks. Yang ketiga, bring forward untuk memposisikan suatu objek di depan objek lain. Yang keempat, send backward guna memposisikan suatu objek di belakang objek lain. Yang kelima, selection pane berfungsi untuk menampilkan panel navigasi pada objek. Yang keenam, align berfungsi untuk mengatur posisi objek terpilih di halaman. Yang ketujuh, group untuk pengelompokan beberapa objek menjadi satu. Yang kelima, rotate berfungsi untuk memutar objek yang terpilih. Baik, selanjutnya reference. Reference juga mempunyai beberapa ribbon group yang masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri, akan tetapi menu ini terbilang cukup jarang dipakai oleh pengguna Microsoft Word. Yang pertama adalah table contents. Table contents berfungsi untuk membuat dan mengolah daftar isi pada dokumen. Yang kedua adalah teks untuk mengelola paragraf terpilih dalam daftar yang sudah dibuat. Yang ketiga, update table untuk memperoleh daftar isi yang telah dibuat. Selanjutnya, footnotes. Insert footnote berfungsi untuk membuat catatan kaki pada bagian bawah halaman. Yang kedua, insert note untuk membuat catatan di akhir bab. Untuk yang ketiga, next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote yang telah dibuat. Yang keempat, show notes untuk menampilkan lokasi catatan footnote atau endnote. Citation and bibliography. Insert citation berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah yang dipilih. Yang kedua, manage search untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang sudah disisipkan pada file dokumen. Yang ketiga, style untuk memilih bentuk daftar pustaka yang diinginkan. Selanjutnya, caption.
1. Insert caption untuk menambahkan keterangan pada ilustrasi atau gambar yang sudah ada. Yang kedua, insert table figures, berfungsi untuk menambahkan daftar isi gambar yang dimasukkan dalam dokumen. Yang ketiga, update table untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Yang keempat, cross reference, berfungsi untuk menggabungkan reference teks dan objek. Selanjutnya, index. Yang ke-1, mark entry, berfungsi untuk menandai memasukkan baru dalam dokumen. Yang kedua, insert index, untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Yang ketiga, update index, berfungsi untuk memperbarui daftar indeks yang telah ada. Selanjutnya, table authorities. Yang satu, mark citation, untuk menandai kutipan. Yang kedua, insert table authorities, berfungsi untuk membuat daftar kutipan. Yang ketiga, update table, untuk memperbarui daftar kutipan yang telah ada. Yang keenam, my links. Menu ini digunakan untuk membuat surat dalam jumlah banyak sekaligus. 1. Create envelopes, untuk membuat dan mencetak amplop atau surat. Yang kedua, label, untuk membuat dan mencetak label. Yang selanjutnya, start mailing max. Start mailing max, untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk dikirim ke banyak orang. Yang selanjutnya, select recipients, untuk membuat daftar penerima surat. Yang ketiga, edit recipients list, untuk mengubah daftar penerima surat. Selanjutnya adalah write and insert files. Yang ke-1, highlight merge files, berguna untuk mempermudah mengubah input yang salah. Yang kedua, greeting line, untuk menambah nama sapaan. Yang ketiga, insert market files, berfungsi untuk menambah informasi mengenai penerima surat. Yang keempat, rules, berfungsi untuk memberikan garis dalam surat. Yang kelima, match files, berfungsi untuk membandingkan surat. Yang keenam, update labels, berfungsi untuk memperbarui label surat. Selanjutnya adalah preview result. 1. Preview result, untuk melihat atau mengubah surat yang sudah selesai dibuat file. Yang kedua, find response, untuk mencari atau mendapatkan orang yang akan menerima surat. Yang ketiga, auto checks, berfungsi untuk mengecek kesalahan di dalam surat. Selanjutnya, finish and merge, untuk menyelesaikan dan menggabungkan surat. Yang kedua, finish, untuk menyelesaikan surat. Yang selanjutnya adalah review. Menu ini berisi menu yang berisi untuk meninjau lembar kerja, mulai dari pengecekan spelling hingga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa, hingga perhitungan jumlah kata bahasa yang sering dipakai sampai lainnya. Selanjutnya, proofing, spelling dan grammar, menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa dari teks atau paragraf dalam sebuah dokumen. Yang kedua, thesaurus, untuk mengecek ulang pemandaran kata. Yang ketiga, research, untuk mengetahui data pengulangan. Yang keempat, word count, memberikan data tentang jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen. Selanjutnya, like. 1. Translate, untuk menerjemahkan data. Yang kedua, like, menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. Selanjutnya, comment. New comment, memasukkan komentar baru. Delete, menghapus komentar. Preface, untuk memperlihatkan komentar sebelumnya. Yang keempat, next, memperlihatkan komentar selanjutnya. Selanjutnya, tracking. Track change, menandai teks yang baru diubah sisinya. Final, show marks, untuk menampilkan tanda finishing atau selesai. Show markup, untuk menampilkan tanda atau menandai tampilan. Yang keempat, review pen, untuk mengecek ulang tulisan. Selanjutnya, change. Yang pertama, edit, untuk mengulang atau mengecek siapa yang menerima. Yang kedua, reject, untuk mengulang atau melihat data apa yang telah dibuang. Yang ketiga, previous, untuk melihat ulang data yang lebih dahulu. Yang keempat, next, untuk melanjutkan ke hal yang berikutnya. Selanjutnya, compare untuk membandingkan data. Yang selanjutnya, protect, block authors, untuk membatasi penulis yang dapat mengakses dokumen tersebut. Yang kedua, restrict editing, untuk menggantikan terbatas. Selanjutnya adalah view. Menu view digunakan untuk melihat tampilan lembar kerja, seperti untuk melihat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih. Dokumen view. 1. Print layout, untuk mengubah tampilan layar menggantikan ke bentuk print view. Yang kedua, full screen reading, untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Yang ketiga, web layout, untuk mengubah tampilan layar dalam bentuk view. Yang keempat, outline, untuk mengubah tampilan layar ke bentuk outline view.
Yang kelima, draft, untuk menuliskan surat dalam bentuk draft. Selanjutnya adalah show. Yang pertama, roll, menampilkan dan menyembunyikan mistar atau garis. Yang kedua, grid line, untuk menampilkan tanda garis pada lembar kerja. Yang ketiga, navigation pen, untuk mengetahui atau menjelajahi tulisan. Selanjutnya adalah zoom. Yang pertama, zoom, untuk menentukan ukuran tampilan lembar kerja pada layar. Yang kedua, 100%, untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. Yang ketiga adalah one pack, untuk membuka satu halaman. Yang keempat, two pack, untuk membuka 2 halaman. Yang kelima, pack wide, untuk mengetahui ukuran halaman. Selanjutnya adalah Windows. New window, untuk membuka jendela baru. Rank all, untuk mengatur letak dan bentuk jendela dokumen yang aktif agar dapat melihat seluruh dokumen aktif dengan ukuran yang sama dalam waktu bersamaan. Yang ketiga adalah split, untuk membagi dokumen aktif menjadi 2 bagian agar dapat melihat bagian berbeda dari dokumen yang sama. Yang keempat adalah view side by side, untuk melihat data yang telah disembunyikan. Yang kelima adalah synchronous scrolling, untuk mengatur jarak antar baris. Yang keenam, reset window position, men-set ulang posisi jendela. Yang ketujuh adalah switch windows, untuk membuat beberapa jendela. Selanjutnya adalah desain. Tab menu desain ini akan muncul ketika pengguna membuat sebuah tabel di lembar kerja Microsoft Word. Oleh karena itu, submenu yang berada di menu desain memiliki fungsi untuk mempercantik tampilan tabel yang pengguna pembuat. Table style option digunakan untuk men-setting tampilan tabel seperti header row, first column, total row, last column, banded row, dan banded column. Table style. Submenu ini berisi banyak sekali gaya tabel yang dapat pengguna gunakan. Jika pengguna mengaktifkan atau menonaktifkan salah satu opsi di tabel style option, gaya tabel yang ada pada submenu ini pun akan mengikuti perubahan tersebut. Selanjutnya, shading dipakai untuk membuat saingan pada tabel. Border digunakan untuk membuat garis secara custom pada tabel ataupun menghilangkannya. Draw border. Pertama, pen color, mengganti warna pada garis yang akan diterapkan ke tabel. Line weight, untuk merubah ukuran tebal garis. Line style, merubah gaya garis. Draw table, untuk membuat atau menambahkan garis pada tabel. Yang kelima, eraser, untuk menghapus garis kolom, row, and cell. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.